갑자기 Itu Rometo Pasar Ibu, Bella Sibarani, Grace Labarimbing, dan Adi Jodi Nenggolan. Yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmaradana, MSI, dan Ibu dosen Purnamasari, SPD, MPD. Yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Organisasi IMKA. IMKA, Ikatan Mahasiswa Karuh, yang merupakan wadah bagi mahasiswa yang dibentuk atas dasar keinginan untuk memajukan budaya dan potensi daerah Tanah Karo yang diprakarsai oleh mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Langkat dan Tanah Karo. Kegiatan organisasi IMKA ini telah mendapatkan apresiasi dari Pemda setempat dikarenakan adanya ketertarikan untuk melestarikan budaya-budaya leluhur, khususnya suku Karo, yang memberikan ruang untuk memperkenalkan adat dan budaya tersebut ke masyarakat, terutama kalangan muda yang sedikit kalanya telah terkikis akan pemahaman budaya dan adat istiadat. Kegiatan organisasi IMKA ini diperkasai oleh Rukun Sembiring dan memiliki anggota hingga 100 orang. Di Unimed sendiri, IMKA ini telah terbentuk semenjak berdirinya IKIP, yang dimana tujuan dari IMKA merupakan menyatukan dan mengikat tali persaudaraan sesama masyarakat atau sesama mahasiswa-mahasiswi suku Karo. Ikatan mahasiswa ini masih sangat aktif di berbagai bidang dan masih berjalan hingga saat ini. Yang menjadi ketua dalam organisasi IMKA di Universitas Negeri Medan pada tahun 2018 adalah Rukun Sembiring dari jurusan Pendidikan Sejarah. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan ketidakadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan, sehingga hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari organisasi IMKA tersebut. Di dalam organisasi IMKA, segala aktivitas yang dilakukan tidak memandang bahwa dia laki-laki atau perempuan. Semua terlibat dalam aktivitas tanpa terkecuali. Hal ini terlihat bahwa kesetaraan gender dalam organisasi IMKA sangat diterapkan dengan baik, karena tidak adanya perbandingan atau perbedaan antara perempuan maupun laki-laki. Sepanjang berdirinya organisasi IMKA, perempuan sangat berperan dalam organisasi ini, baik dalam memberikan pendapat, hak pemilihan suara, adalah dan salah bahkan satu menjadi seorang tepat pada terpilihnya tahun 2019 yang menjadi ketua dalam organisasi dari IMKA perempuan ini di adalah dalam seorang organisasi perempuan. IMKA. Adapun syarat dalam mengikuti pemilihan sebagai calon ketua IMKA yang merupakan seorang mahasiswa yang harus mengikuti makrab atau malam keakraban. Di dalam hal ini, segala kegiatan yang dilakukan dalam makrab, perempuan maupun laki-laki diperlakukan sama tanpa adanya suatu perbedaan. Tentu hal ini terlihat jelas bahwa dalam pemilihan ketua, organisasi IMKA tidak memandang jenis kelamin atau gender. Metodologi penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut ahli Maman, pada tahun 2002, halaman 3, penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dalam metode kualitatif ini, memberikan informasi yang lebih akurat sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah, terkhusus masalah kedudukan perempuan dalam organisasi IMKA. Lalu yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, tepat pada tanggal 20 Oktober tahun 2021. Lalu yang ketiga ada informan penelitian. Informan penelitian adalah
orang yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, kelompok 1 mengambil 3 informan. Yang pertama, yang bernama Ruko Sembiring, yang berumur 21 tahun. Beliau merupakan ketua dari Ikatan Mahasiswa Karo tepat pada tahun 2019. Yang kedua, ada Bang Brenfo Mahendra Tarigan. Bang Brenfo Mahendra Tarigan ini berumur 22 tahun. Abang ini merupakan ketua dari Ikatan Mahasiswa Karo tepat pada tahun 2000. Informan penelitian kami yaitu Kak Yuni Ketaren yang berumur 23 tahun. Kakak ini merupakan salah satu ketua perempuan dalam organisasi IMK pada Tambuk 2019. Lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini ada 2 poin yang terdapat. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, di dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1. Lalu yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berupa bentuk video atau rekaman pada saat melakukan penelitian. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kelompok 1 adalah metode kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis, yang merupakan data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan maupun tulisan, dan perilaku yang nyata untuk dipelajari secara utuh. Yang mana tujuan teknik analisis data ini untuk memahami apa yang menjadi latar belakang penelitian. Informasi dari lapangan adalah sebagai bahan mentah yang diringkas, disusun lebih sistematis, serta dapat menonjolkan pokok-pokok penting yang sehingga peneliti mudah untuk mengendalikannya.